Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasulun ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar kitab Iqra Al-Quran dan juga tafsir tipis-tipis ya. Langsung saja untuk meningkat waktu, kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah kajian kita di Al-Hadi niyah wa kulli niyatil sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat yang ke-74 ya. 74 atau sebelumnya Pak ya. Baik. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kita i'rab dulu ya. Summa adalah harfu atfin mabniyun 'alal fathi. Summa di sini berupa huruf atf yang mana dia mabni fathah. Qasat fi'lu madin, fi'il madhi yang mana mabniun al fathi, dia mabni fathah. Tetapi al muqaddari 'alal alifi al mahdzufati. Fathahnya itu dimuqaddarkan ya, di atas alif yang dibuang. Berarti di sini qasat di sini ada alifnya ya, alif fi'il madhi yang mana dibuang. Lil tiqai sakinaini, karena alasannya bertemu dua sukun ya, yaitu sukunnya alif berarti kan, dan juga ada huruf ta di situ ya. Sakinul fi'li yaitu sukunnya fi'il yaitu kosa ya. Qasat ini kan awalnya fi'ilnya kosa ya, terakhirnya huruf alif. Wa ta'u ta'nisi dan huruf ta ta'nis berarti double sukun. Ya, wahia al-ukhra. Harfun mabnun ala sukuni. Jadi sama-sama sukun ya, maka satunya dibuang ya. Huruf aslinya dari fi'il madhi qasat. Wa qad tamma hadful alifi min qasat di anna ta'nis dakhalat limana. Karena kalau ta ta'nis itu enggak boleh dibuang, karena di sini menunjukkan bahwa fa'ilnya berupa bentuk mu'annas ya, yaitu di sini qulub. Kata qulub ini kan jamak ya, jamaknya di sini jamak taksir, yang mana di sini ghairu aqil, mana qulub jam'in itu mu'annasun, jamak dianggap mu'annas. Lalu kata qulubukum
Qulubu adalah fa'ilun, sebagai fa'il dari kata kosa. Yang mana fa'il itu pasti marfu'un rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah automatu dhamma. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il, yaitu kosak qulubukum, ma'tufatun ala jumlati yuhyil mauta. Diatofkan pada ayat sebelumnya ya, yuhyil mauta. Fil ayati al-karimati as-sabiqati. Fala mahalalaha minal irobi, maka dia tidak menempati irob karena maktufah kan. Wa qulubu juga selain dia sebagai fa'il dari qasad, qulubu juga di sini sebagai mudhof. Yang mana kumnya adalah domirun mutasilun. Mabniun ala sukuni. Domir mutasil dia tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali jarrin, dalam i'rab itu menempati i'rab jar karena mudhofun ilaihi. Mudhof ilaihinya qulub. Hati-hati kalian. Min adalah harfu jarin, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Ba'di ismun majrurun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu kasr. Wal jar wal majruru, jar majrur di sini muta'alikun bil fi'li fi qasad, terkait pada lafal qasad. Itu qasad itu artinya ini ya, qasad keras ya. Hati-hati dari orang-orang Yahudi itu keras-keras gitu kan. Min ba'di zalika, setelah itu. Jadi setelah itu terkait pada lafal qasad. Zalika adalah di sini terdiri dari tiga kalimat ya, da, li dan ka ya. Da-nya adalah ismu isyaratin, isim isyarah, yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaih. Jadi sebagai mudhof ilaihnya dari ba'di ya. Ba'di tadi majrur bimin, lalu ba'di itu sebagai mudhof ya. Za-nya sebagai apa? Mudhof ilaihnya ba'di. Walamu lil bu'di, lamnya adalah menunjukkan bu'd ya, jauh. Harfun mabnun alal kasri, dia huruf mabni kasrah. Wal kafu lil khitabi, hakafnya adalah huruf khitab. Harfun mabnun alal fathi, dia huruf mabni fathah. Fahiyya al-fa'u istinafiyatun ya. Fa-nya adalah istinafiyah. Jadi menunjukkan jumlahnya berupa jumlah istinafiyah. Harfun mabniun alal fathi, dia huruf mabni fathah. Dia adalah domirun munfasilun. Domir munfasil ya. Domir yang bisa berdiri sendiri ya, tidak nempel. Dia mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Fi mahali rafin, dalam i'rab menempati i'rab rafa ya. Sebagai apa dia? Sebagai mubtada'un ya, sebagai mubtada'. Kal hijarati, al kafu harfu tasbihin ya. Kafnya di sini adalah huruf tasbih ya. Huruf yang fungsinya sebagai penyerupaan ya. Kal hijarati seperti ya batu gitu. Hati dianalogikan ya, atau diibaratkan sebagai batu. Berarti di sini kafnya berarti kaf yang tasbih, penyerupaan ya. Wajarin, dan juga dia sebagai huruf jar ya. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wal hijarah, lafal hijarah adalah ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu kasr. Wal jar wal majruru, jar majrur muta'alikun bimadzufin, sebagai khobarun, terkait pada lafal yang dibuang, yang mana yang mahdzuf itu sebagai khobar. Kalau di sini ini ya teman-teman ya, kalau di kitab ini itu khobarnya, kalau ada jar majrur ya, ada dzaraf itu dia tidak sebagai khobar secara langsung gitu, tetapi khobarnya itu adalah mahdzuf, yang mana jar majrur atau dzaraf itu muta'alik padanya kan gitu. Tetapi kalau kita pelajari kemarin ya, kitab Jurumiyah itu, bahwa di situ menjelaskan khobar itu ada dua kan, ada khobar mufrad, ada khobar apa? Ghairu mufrad kan gitu. Lalu khobar ghairu mufrad itu yang tidak tunggal ya, maksudnya majmuk, itu ada 4 kan kemarin. Ada yang namanya
jar majrur, ya kan? Ada yang namanya dzaraf, ada yang namanya jumlah fi'liyah yaitu fi'il fa'il, ada yang namanya jumlah ismiyah yaitu mubtada khobar kan gitu. Tetapi kalau di kitab ini itu jar majrur itu tidak disebutkan sebagai langsung khobarnya gitu. Nah, bukan hiya mubtada, kal hijarati adalah khobar ya. Khobar yang terdiri dari jar majrur gitu. Tetapi kalau di sini khobarnya itu mahdzuf, yang mana kal hijarati itu menunjukkan ya ada sesuatu yang mahdzuf itu gitu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khobar yaitu hiya dan lafal yang mahdzuf ya, yang mana kita ketahui dari jar majrur kal hijarah itu la mahalalaha minal irobi, tidak menempati irob karena apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Lalu au adalah harfu atfin, ya huruf ataf, yang mana dia mabniun ala sukuni mabni sukun. Asyadu adalah ismun ma'tufun, isim yang diatofkan alal khobari. Pada khobar ya, khobarnya kal hijarah itu ya, yang mahdzuf. Marfu'un maka dia i'rabnya ikut rafa, karena khobar itu kan marfu kan. Yang mana asyadu ini diatofkan padanya, maka dia ikut rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Lalu selanjutnya qasad. Bukan qasad ya, qaswah. Qaswatan. Qaswatan di sini sebagai apa? Tamyizun ya, sebagai tamyiz, yang mana dia harus mansub. Tamyiz itu termasuk isim yang mansub. Wa alamatu nasbihi adalah fathah ya. Tandanya ada fathah. Jadi tamyiz itu penjelas bagi sesuatu yang belum jelas itu. Bahwa hati ya, hati-hati dari orang-orang Yahudi itu keras, yang mana dianalogikan atau diserupakan seperti halnya batu. Ya, batu itu kan keras kan, atau bahkan lebih keras dari batu itu gitu. Lebih keras ya, asyadu ya, lebih apanya, qaswatan, kerasnya gitu. Nah, maka qaswah di sini sebagai tamyiz. Wa inna al-wawu istinafiyatun, wawunya istinafiyah, yang mana harfun mabniun al-fathi. Wa inna harfu taukidin wa nasbin, huruf taukid dan juga huruf nasab. Mabniun al-fathi, dia mabni fathah. Minal hijarati, ini udah ini ya, sama yang atas tadi ya. Kal hijarati itu sama ya. Min hijarati sama, jar majrur ya. Tapi fungsinya aja yang beda. Min adalah harfu jarin mabniun al-sukuni alladzi furika ilal fathi ya. Diharokati fathah ya, mina gitu kan. Karena man'an lil tiqoi as-sakina ini agar tidak bertemu dua sukun ya. Sukunnya nun dan juga sukunnya lam. Al-hijarati ismun majrurun ya, sama dengan yang hijarat di atas tadi. Yang mana al-jaru wal majruru di sini muta'alliqun bi mahdzufin, terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa? Khobaru apa? Inna, yang muqaddam. Jadi inna kan ada isimnya, ada khobarnya kan, yang mana khobarnya ini dimuqaddamkan ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari ya, peraturan ya, atau kaidah-kaidah tentang mubtada khobar kan. Salah satunya kemarin kaidahnya adalah khobar itu bisa didahulukan dari mubtadanya gitu. Lalu mubtadanya itu bisa diakhirkan dari khobarnya. Nah, ini salah satunya adalah ketika ada jar majrur atau dzaraf itu bisa ditarik gitu kan. Bisa ditarik sebagai apa? Khobar muqaddam. Lalu lama adalah alamu litaukid. Lamnya huruf taukid yang mana harfun mabniun al fathi, huruf mabni fathah. Lalu ma-nya adalah ismun mausul, ismu mausulin, isim mausul ya. Jadi di sini ada dua kalimat ya. La dan ma ya. La sama ma. Ya, la-nya taukid, ma-nya isim mausul ya, bi makna alladzi. Fi mahali nasbin ya, isim mausul ini menempati i'rab nasab sebagai apa? Ismu inna.
Jadi isimnya ina yang dimuakhorkan ya. Isimnya ina yang diterakhirkan jatuh setelah khobarnya gitu kan. Wal jumlatu min ina wa ismiha wa khobariha. Adapun kalimat yang terdiri dari ina, isimnya, yaitu isimnya ma, isim mausul itu, yang mana muakhor ya, diakhirkan, dan khobarnya, yaitu muqaddam, sesuatu yang mahdzuf, di situ diketahui dari jar majrur minal hijarah gitu. La mahalalaha minal irobi, tidak menempati irob. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Yatafajjaru, fi'lu mudhari'in, yang mana marfu'un rafa. Wa alamatur rafihi, tanda dia rafa adalah adhamatu dhammah. Minhu, min harfu jarin mabniun ala sukuni. Wal ha'u dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi, mabni dhammah, fi mahali jarin bimin. Menempati rob jar dijarkan dengan huruf jar min. Wal jaru wal majruru, maksudnya minhu muta'alliqun bil fi'li yatafajjaru, terkait pada fi'il yatafajjaru. Jadi ada kalanya ya, meskipun batu itu keras, ada kalanya batu itu bisa terbelah ya, mengeluarkan apa? Mengeluarkan mata air ya, mengeluarkan di situ anak sungai gitu kan. Meskipun keras ya. Kalau batu, kalau hati ya, kalau keras itu nasihat apapun tidak bisa menembusnya kan gitu, maksudnya gitu. Lalu al-anharu di sini fa'ilun, sebagai fa'il dari kata yatafajjaru, yang mana marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi ad-dhammatu, tandanya adalah dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il yatafajjaru al-anharu ya, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab karena silatul mausuli, sebagai silah mausul kan, jatuh setelah ma tadi kan, isim mausul. Wa inna minha, wa inna itu sama tadi ya. Wa itu di sini huruf ataf ya, inanya sama, minhanya sama dengan minhu ya. Kita lanjut, lama juga sama ya. Yatashaqqaqu sama dengan yatafajjaru ya. Fayakhruju, langsung fayakhruju aja. Fayakhruju di sini fa'u, fa-nya adalah harfu atfin, huruf ataf, mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Yakhruju adalah fi'lu mudhari'in yang mana marfu'un wa alamat rafi ad-dhammatu. Minhu, min harfu jarin mabniun ala sukuni, wal ha'u dhamirun mutaun mabniun ala dhammi fi mahali jarin bimin, ini sama juga ya. Yang tadi ada minhu juga. Tetapi bedanya itu yang muta'aliknya saja itu. Kalau di sini muta'aliknya pada lafal yakhruju ya. Lalu kata al-ma'u sebagai fa'il ya, fa'il dari kata yakhruju. Nah, ini sama juga ya, polanya ya. Wa inna minha lama yahbitu min khosyatillah. Sama nih, langsung loncat aja nih. Insyaallah Bapak-bapak, teman-teman semuanya udah paham ya. Nah, sudah sering saya ulang-ulang. Lalu kita lanjut langsung aja ya, langsung wallahu bighafilin ya. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Wama al-wawu istinafiyatun ya, wawunya huruf istinafiyah, harfun mabniun ala fathi, dia huruf mabni fathah. Lalu ma-nya adalah ma hijaziyah ya, yang mana harfu nafyin ya'malu amala ala laisa. Jadi ini sudah pernah ya kita bahas ya, ada ma hijaziyah ya. Ma hijaziyah itu manafi, yang mana manafi ini bisa beramal gitu kan, bisa beramal seperti amalnya laisa ya. Ini berarti laisa sudah kita bahas kemarin ya. Laisa itu temannya siapa? Laisa itu adalah temannya kana ya. Yang mana fungsinya tarfaul isma watan sibu al khobar ya. Jadi ma di sini ya bisa seperti itu gitu. Bisa seperti kana gitu. Karena ma di sini adalah beramal seperti amalnya laisa. Karena laisa kan nafi. Ma di sini manafi, tapi manafinya manafi yang hijaziyah gitu. Lalu lafal Allahu. Allahu adalah lafzu jalalatinnya. Lafaz jalalah yang mana ismu ma, isimnya ma. Al-amilah amala laisa. Kalau isimnya laisa, berarti apa ininya, i'rabnya? Pasti apa? Marfu'un ya. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah atumatu. Bi ghafilin. Al-ba'u adalah zaidatun.
baknya di sini bak zaidah ya, bak tambahan ya, bak bukan apa namanya, bak yang asli, dalam artian ketika tidak ada baknya pun itu sudah mafhum gitu ya, kalimatnya sudah lengkap gitu. Berarti ada apa namanya, ada isimnya ma hijaziyah, ada khobarnya gitu. Nah, tetapi kalau karena ini kan Al-Qur'an ya, meskipun dia itu zaidah tidak boleh tidak boleh dibuang. Lalu kata ghafil ya, kata ghafilin ini adalah khobaruma ya, khobarnya ma ya, ma-nya yang amilah amala laisa, maka khobarnya ma yang mana amilahnya amilah alaisa, maka dia harus mansubun, irobnya nasab gitu kan. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah, tetapi al-muqaddaratu dimuqaddarkan ya, tidak dizohirkan, tidak bigofilan, enggak gitu ya. Karena muni'a min zuhuriha, tidak boleh dizohirkan, alasannya apa? Istigholul mahali biharokati harfil jari azaidi ya, karena di situ sudah dipakai apa? Dipakai harokat yang sesuai isim yang majrur dengan huruf jar gitu. Jadi secara lumrahnya isim yang dijarkan dengan huruf jar, maka dia kan harokatnya apa? Harokatnya adalah kasroh gitu kan, sebagai tanda dia majrur. Makanya di sini bighafilin. Wal jumlatu min ma wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah ma dan isimnya yaitu Allah dan khobarnya yaitu ghafil ya. La mahalalah minal irobi, tidak menempati irob sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah. Wa hunaka wajhun irobiyun akharu, dan ada juga di sini ada versi irob lain ya, yaitu ma harfu nafin ya, ma-nya huruf nafi yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, wahia tamimiyah wairu amilah. Jadi di sini dijadikan ma yang tamimiyah gitu. Kalau ma tamimiyah itu berarti ma yang tidak berfungsi seperti fungsinya laisa gitu. Ya. Jadi ma itu ya bisa dijadikan hijaziyah, bisa dijadikan apa? Tamimiyah. Kalau hijaziyah beramal seperti laisa. Kalau tamimiyah tidak beramal ya. Lalu kalau ma-nya adalah ma tamimiyah, maka Allahu sebagai apa? Sebagai mubtadaun ya, sebagai mubtadaun yang marfuun gitu. Mubtada biasa kan, mubtada biasa yang mana i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah dhamma sama. Bi ghafilin. Nah, ini baknya sama zaidah ya. Lalu ghafilin juga sama, tetapi yang berbeda itu ya dia sama apa namanya di sini fi mahali rafin ya, karena khobar. Kalau yang di atas tadi kan fi mahali nasbin kan, karena khobarnya ma fungsinya sebagai laisa tadi kan. Nah, tetapi kalau di sini sebagai mubtada khobar biasa, maka kata ghafil di sini adalah marfu kan gitu, sebagai apa i'rabnya rafa. Tapi tandanya itu tadi sama ya, dimudzarokan juga karena istigholul mahal kan. Lalu selanjutnya langsung amma ya. Amma, an dan ma. An adalah harfu jarin mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ala nuni alati kulibat mimma. Sukunnya di situ ya, tanda sebagai mabni sukun itu di atas nun ya, yang mana nunnya itu di apa namanya? Dirubah ya, diganti sebagai mim ya, sebagai syarat idgham kan gitu. Kan dari aslinya an dan ma ya. An dan ma. Lalu nunnya itu diidghamkan ya, dimasukkan, dileburkan ke ma. Maka harus dijadikan apa? Dijadikan mim gitu. Baru di sini menjadi amma. Lalu ma-nya adalah ismu mausulin, ma isim mausul bimakna aladzi, yang mana mabdun ala sukuni fi mali jarin, menempati rob jar bi an, yang mengejarkan adalah an. Wal jar wal majruru, jar majrur an dan ma muta'alliqun bismil fa'ili ghafil, terkait pada isim fa'il ghafil ya, yang sebelumnya tadi. Ta'maluna adalah fi'lu mudhari'in, yang mana marfu'un wa alamatu rafihi adalah thubutun nuni. Tanda dia rafa, nunnya masih ada.
Li'annahu minal af'ali al-khomsati, karena ta'malun adalah termasuk salah satu dari af'al khomsah. Wa wawul jama'ati, ada wawu jama' di situ sebagai apa? Domirun mutasilun. Domir mutasil mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in, sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ta'malun la mahalalah minal irobi, tidak menempati irob. Kenapa? Sebagai silatul mausul, jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Wal aidu, aid ya, aidnya itu adalah domir ya, yang kembali atau merujuk pada isim mausul ya. Mana aidnya? Aidnya adalah mahdzufun, terbuang ya, yang mana wa takdiru, takdirnya adalah amma ta'malunahu. Fu ya, di situ ada hu, yang mana karena sudah mafhum ya, ada domir yang dibuang ya, yang mana hu di situ aid, yang mana rujukannya pada ma isim mausul itu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tadabbur dikit-dikit ya. Ayat yang ke-74 ini menjelaskan ya, yang kemarin kita bahas kisah yang panjang lebar ya, kisah tentang Bani Israel ya, yang mana kemarin terjadi pembunuhan itu ya, pembunuhannya karena terjadi karena iri, karena dengki, karena hasad dan lain sebagainya ya, atas harta kekayaan dari sepupunya ya, ada yang mengatakan sepupunya ya. Kemudian ketika dibunuh itu terjadi fitnah antara Bani Israel itu, siapa yang membunuh ya, sehingga ketika mereka sepakat ya meminta Musa untuk meminta ya kepada Tuhan, yaitu Allah ya, menjelaskan siapa pembunuhnya, tetapi Allah tidak menunjuk si A si B-nya, tetapi dengan isyarat harus menyembelih Baqarah gitu kan, dengan syarat apa? Biar mereka bisa mengetahui pembunuhnya itu. Tetapi dari itulah terjadi drama kan, terjadi kisah yang panjang ya tentang pertanyaan dari Bani Israel itu tentang hakikat Baqarah seperti apa kan gitu. Banyak pertanyaan sehingga memberatkan kepada mereka sendiri. Dan di kisah lain ada anak yatim, anak yang soleh sekali, anak yang patuh kepada orang tuanya, yang mendapatkan warisan yang sangat berharga, yaitu Baqarah gitu. Ya pas ya, langsung nyambung di situ. Lalu singkat cerita ketemulah itu ya, dibeli dengan harga yang sangat mahal, sepenuh kantong dari kulit sapinya itu berupa emas gitu. Lalu benar langsung disembelih ya, meskipun agak enggan orang Bani Israel itu. Kemudian cara menghidupkan mayat itu adalah dipukul ya, dipukul dengan salah satu anggota dari sapi yang disembelih itu gitu. Dan kemarin juga terjadi ikhtilaf ya, anggota tubuh sapi apa yang dipukulkan kepada mayat itu agar bisa hidup kembali ya, biar bisa menjadi saksi, biar menunjukkan siapa yang membunuhnya gitu. Ada yang mengatakan yaitu tulangnya, sebagian tulangnya, ada yang mengatakan lisannya, lidah dari sapi itu, ada yang mengatakan pangkal ekornya ya, ada yang mengatakan paha sebelah kanan ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi apapun itu ya, intinya adalah mayat itu dipukul dari sebagian anggota Baqarah itu sehingga mayat itu bisa hidup kembali dan menceritakan, menunjukkan siapa yang membunuhnya, sehingga ketika sudah jelas ya, terang benderang ya siapa pembunuhnya, maka mayat itu tidak hidup langsung hidup terus gitu, enggak langsung mati lagi gitu. Nah, kemudian habis kisah itu berlanjut pada kisah di ayat 74 ini ya, bahwa Bani Israel itu ya, meskipun ada kejadian yang sebenarnya itu merupakan ya ibrohnya itu sangat luar biasa itu ya. Pelajaran itu sangat biasa dari awal kan, kita kisahkan dari Bani Israel itu kan banyak sekali kisah-kisahnya. Itu kan seharusnya menjadi pelajaran bagi kehidupan mereka. Tetapi ketika ada kejadian apapun ya sebagai pelajaran bagi mereka, mereka tidak mau mengambil pelajaran itu. Bahkan summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Jadi hati mereka ya, hati mereka orang-orang Bani Israel itu keras banget gitu. Jadi dikasih petunjuk apapun, nasihat apapun ya dikandani itu orang gatek kan gitu.
ya sering seperti itu gitu ya. Orangnya itu seperti itu. Kalau dikandani, dinasihati itu enggak kata bahasa Jawanya itu. Ya maksudnya enggak mau dengerin lah gitu. Nah, sehingga diibaratkan hati mereka tuh keras ya, sekeras batu gitu. Lalu di dalam tafsir tadi saya baca sebagian tafsir tadi, kenapa ya hati yang keras itu dianalogikan dengan hijaroh, dengan batu, padahal kan ada lebih keras dari batu. Contohnya seperti apa? Seperti besi, ya kan? Seperti besi-besi itu kan lebih keras dari batu kan. Tetapi ada mufasir yang mengatakan di sini Allah tidak menganalogikan ya dengan hadid ya, dengan besi, karena besi itu ada kalanya bisa lunak gitu, bisa dilunakkan ya. Caranya apa? Dengan dipanasin kan. Nah ini kalau tahu pandi besi ya, pandi besi itu kan ketika mau membentuk besi itu menjadi apapun ya, menjadi cangkul ya, menjadi pisau, menjadi arit ya, menjadi peralatan apapun ya, peralatan pertanian apapun itu kan besinya itu ya tidak berbentuk kan awalnya. Tetapi ketika mau dibentuk ya barang apapun itu, maka besi itu harus dipanasin ya sepanas-panasnya gitu. Nah ini pengalaman saya karena bapak saya itu pandai besi, jadi saya tahu gitu. Jadi besi itu bisa lembut sekali gitu. Besi itu ketika dipanasin yang lama itu ya sampai putih gitu kan. Kalau merah itu masih agak keras kan. Ya merah lalu dipanasin terus gitu kan sampai putih gitu, sampai putih sekali. Itu ketika dibentuk apapun itu sangat lentur, sangat lunak gitu, gampang sekali gitu. Tetapi kalau batu kan enggak. Batu kalau dipanasin sepanas apapun ya tetap keras gitu. Ya, tetap keras. Nah, maka di sini Allah ya menganalogikan hati yang keras ya bagikan apa? Bagikan batu gitu. Min ba'di dzalika ya. Min ba'di dzalika ini maksudnya setelah banyak pelajaran yang didapatkan dari Bani Israel itu gitu. Ya banyak kejadian ya, kejadian-kejadian itu ya kan banyak sekali pelajarannya seharusnya kan hikmahnya banyak sekali gitu. Tetapi hikmah-hikmah dari kejadian-kejadian itu mereka tidak bisa mengambil apa? Tidak bisa mengambil pelajarannya ya. Karena hatinya itu sudah membatu gitu, sudah keras gitu. Tidak bisa ditembus dengan nasihat itu. Ya tidak bisa ditembus dengan nasihat-nasihat itu. Tidak hanya sekeras batu, au asyadu qaswah, bahkan ya lebih keras dari itu gitu. Ya, bahkan lebih keras dari batu, ya, au asyadu qaswah. Padahal wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sekeras-kerasnya batu ya. Sekeras-kerasnya batu itu kan tetap bisa ini kan bisa kalah juga gitu. Bahkan ada kalanya dia itu bisa terkikis dengan tetesan air yang lembut kan. Air itu kan lembut, lunak gitu. Tetapi ketika air itu menetes di batu, lama-lama batu itu bisa terkikis juga gitu ya. Itu batu yang keras ya. Batu yang keras itu meskipun sekeras apapun itu ya kayak batu hitam yang keras gitu, ketika dia itu tertetes ya air yang lunak yang lembut itu ya lama-lama terkikis juga gitu. Di sini Allah katakan bahwa wa inna minal hijarati, sebagian hijarah itu ya ada yang lama yatafajjaru minhul anhar. Ya, ada kalanya batu itu bisa memancarkan ya mengalirkan anak sungai, itu mengalirkan sungai-sungai. Nah, sungai itu kan dari biasanya pegunungan kan gitu. Dari pegunungan ya dari mata air ya, dari mata air pegunungan gitu ya. Itu kan sumbernya dari batu ya yang terbelah itu kan memancarkan apa? Memancarkan air. Wa inna min halama yashaqqaqu fayahruju min hulma. Ini juga sama ya. Bahwa batu itu ada kalanya dia itu terpecah ya, terbelah yang mana dia bisa memancarkan mata air gitu. Meskipun batu itu keras gitu. Meskipun batu itu keras tapi masih dikalahkan dengan air kan. Padahal air itu ya lembut gitu, lunak kan gitu. Wa inna minha lama yahbitu min khosyatillah. Dan ada kalanya batu itu ya bisa terjatuh dari atas menuju ke bawah ya karena takut pada Allah gitu. Jadi meskipun ya kalau kita ketahui ya bahwa batu itu kan termasuk apa? Termasuk benda mati gitu.
tetapi batu itu hakikatnya mempunyai khosyah juga gitu. Ada kalanya takut dengan Allah ya. Ya berarti ada kalanya dia tuh ketika takut pada Allah bisa terjatuh dari atas ke bawah gitu. Ya, kalau ada kisahnya gunung kadang bisa berbicara dan sebagainya kan, kisah-kisah ketika Nabi Muhammad ya disakiti ketika ke Taif itu kan gunung ya, itu kan bisa untuk berbicara dan lain sebagainya ya. Ada kalanya benda-benda ya seperti kayak pelepah korma dan lain sebagainya itu bisa ya, meskipun kita anggap itu benda mati gitu. Nah, di sini juga sama ya, wa inna minha lama yabitu min khosyatillah ya. Batu itu ada kalanya dia takut kepada Allah ya, sehingga dia jatuh dari atas ke bawah gitu. Nah, itu batu gitu. Itu batu. Batu yang keras seperti itu aja pun ya bisa tembus ya, bisa terkikis ya, bisa lunak ada kalanya, bisa takut juga gitu. Tetapi kalau hati manusia ya kalau sudah keras ya, dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan kedurhakaan dan lain sebagainya itu kita kasih nasihat ya, entah itu sebagai nasihat yang ada hal-hal yang medeni ya, hati-hati kan, kalau kamu tidak sholat ya maka ntar kelak kamu akan masuk neraka ya. Itu tidak akan mempan gitu ya, tidak akan takut gitu kalau hatinya itu sudah tertutup ya dengan tertutup dengan penuh dengan kemaksiatan dan sebagainya ya, sekeras batu bahkan lebih keras dari itu gitu. Nah, itu hati itu ya meskipun meskipun secara hakikatnya itu tidak sekeras batu, tetapi ketika hatinya orang kafir yang sudah tertutup dengan hal-hal tadi, kemunafikan ya, kekafiran dan lain sebagainya itu, maka malah lebih asyadu minal hijarah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali ya tidak akan pernah ya ghafil ya dari hal-hal yang kalian perbuat gitu. Ya hati-hati, apapun yang kalian kerjakan selama di dunia itu ya, hal-hal dari bentuk kedurhakaan kalian ya, kemaksiatan kalian, mbalelonya kalian itu ya kepada nabi kalian yaitu Nabi Musa ya, dan durhaka kepada Allah SWT dengan penuh lumur dosa itu, maka jangan bersenang dulu gitu kalau Allah tidak memberikan azab saat itu gitu. Karena Allah itu tidak akan lupa ya, karena Allah itu tidak akan terlena dari hal-hal yang kalian lakukan, kalian kerjakan di dunia. Pasti apapun, sekecil apapun amalan yang kalian perbuat itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan balasan dari Allah ya, mendapatkan balasan dari Allah. Ada kalanya balasan itu dimukotimahkan di dunia, tetapi di akhirat pasti dapat juga gitu. Nah, ini tadabbur dari ayat yang ke-74 ya. Lalu selanjutnya ayat yang ke-75 ya. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minkum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini waktunya tinggal 9 menit ya. Ini menjelaskan ya orang-orang Yahudi ya. Ini orang Yahudi yang hidup di masa Rasulullah. Bahwa orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman berarti para sahabat ya. Nabi dan para sahabat itu mereka berharap gitu. Berharap orang-orang Yahudi itu juga ya beriman gitu. Ya, masuk Islam. Ya, orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Karena orang-orang Yahudi itu hakikatnya dengan kita gitu. Ya agamanya dia itu mempunyai agama samawi gitu, sama gitu. Kalau orang-orang kafir Quraisy ya, kafir Quraisy kan bukan ahli kitab gitu. Orang yang musyrik ya, menyembah berhala kan. Agamanya kan agamanya wat'ai, bukan agama samawi gitu. Nah, berarti kan seharusnya lebih dekat kan, sama-sama Tuhan yang disembah ya Allah gitu. Nabi-nabi terdahulu ya, nabi-nabi mereka itu ya mengajarkan seperti itu, mengajarkan ajaran tauhid kan, menyembah Tuhan hanya Allah gitu kan.
hanya Tuhan yang esa gitu. Nah, lalu kemudian ketika Islam datang, ya Islam datang, sebagian orang-orang Yahudi itu kan ada yang tinggal di Madinah saat itu. Lalu mereka, ya orang-orang Yahudi itu ya banyak sekali yang tidak beriman, ya tidak beriman pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian afatat mauna ayu'minu lakum. Karena Rasulullah dan para sahabat itu berharap sekali ya orang-orang Yahudi itu agar masuk Islam kan gitu. Karena hidayah itu kan hakikatnya adalah milik Allah kan gitu, milik Allah. Jadi Nabi kita semuanya ya sebagai penerus Rasulullah itu ya hanya sebagai apa? Penyampai saja, ya sebagai mubalik saja menyampaikan ajaran itu gitu. Tetapi adapun yang berhak ya membolak-balikan hati, memberikan hidayah itu bukan kita, tetapi Allah. Makanya di sini Allah menjelaskan ya, apakah kalian berharap ya mereka itu beriman kepada kalian gitu. Wa qad kana fariqum minhum, padahal sebagian farik itu golongan dari mereka, maksudnya adalah para pendeta-pendeta orang-orang Yahudi itu ya yasma'una kalam, ya mereka itu mendengar kalam Allah, ya jadi mereka itu tahu ajaran yang benar itu tahu gitu. Mereka itu tahu kitab-kitab Taurat itu ya dia itu paham isinya gitu. Mereka memahami isinya. Tetapi meskipun mereka memahami isinya, tsumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu. Justru setelah mereka tahu itu ya diotak-atik dengan akalnya itu gitu. Ya, dengan kejeniusan itu mereka berani-berani mengotak-atik ayat-ayat Allah ya, diotak-atik ya. Ada kalanya maknanya dipelintir ya, maknanya dipelintir. Sehingga seharusnya maknanya itu A menjadi B gitu kan. Ya, seharusnya maknanya A menjadi maknanya B. Bahkan tidak hanya dipelintir saja, bisa jadi dirubah, bisa jadi dihapus, bisa jadi ditambahin gitu. Nah, ini pendeta-pendeta mereka gitu kan. Yasma'una kalamallah lalu tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Padahal mereka apa? Wahum ya'lamun. Padahal mereka itu tahu, bukan orang yang bodoh ya. Orang-orang ini tuh orang-orang yang merubah ya kitab-kitab Allah itu bukan orang-orang bodoh gitu, tetapi orang-orang jenius, orang-orang pintar-pintar gitu. Tetapi dengan kepintaran itu justru dipakai hal-hal yang negatif, dipakai hal-hal yang untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, teman-teman semuanya, insya Allah kita akan lanjutkan ya pembahasan ini, kita akan detailkan lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah. Dan kita juga akan tadabbur di pertemuan berikutnya, yaitu di hari apa? Di hari Rabu ya. Di hari Rabu insya Allah ya. Di hari Rabu atau di hari Kamis? Ini hari apa ini? Hari Selasa ya. Kamis ya. Berarti insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Kamis. Kita akan i'rab ayat yang ke-75 ini. Dan kita lanjutkan tadabbur, kita detailin lagi. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atur nuhun. Terima kasih Ustaz.